Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Pranandita. Pembahasan pada video kali ini masih seputar matematika, terutama yaitu tentang menghitung luas permukaan. Nah, jadi pada video saya sebelumnya saya menjelaskan tentang beberapa hal tentang bangun datar. Seperti yang kita ketahui, untuk jenis-jenis bangun datar terdapat persegi 4, persegi panjang, segitiga, lingkaran, trapesium, layang-layang, jajaran genjang, dan sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan coba mengaplikasikan perhitungan luas permukaan terhadap bangun-bangun ruang yang ada. Nah, jadi untuk menghitung luas permukaan, terkadang benda yang kita hadapi ataupun yang ingin kita ketahui luas permukaannya tidak selalu berbentuk persis seperti bentukan bangun datar pada umumnya. Terkadang dia merupakan gabungan-gabungan dari bentukan bangun datar. Di sini saya sudah memiliki satu buah contoh. Nah, untuk bendanya yang akan kita buat kurang lebih seperti ini. Jika kita lihat bentukan di sini terdapat sisi miring pada permukaan bangun ruang ya. Kemudian di tengah, kurang lebih di tengah, terdapat lubang yang berbentuk lingkaran. Kita akan coba menghitung luas permukaan dari permukaan depannya ini. Tentunya untuk menghitung luas permukaan kita harus mengetahui ukuran-ukuran pada benda ini terlebih dahulu. Nah, setelah kita ukur, didapatkanlah untuk ukuran-ukuran pada benda di sebelah kiri ini sebagai berikut. Dengan ketinggian maksimal adalah 80, lebarnya 65, dan satu lagi di sini terdapat lingkaran dengan diameter 21. Nah, jika kita akan menghitung luas permukaan pada benda tersebut, tentunya kita menghitung tanpa menghitung lingkaran di sini, karena lingkaran di sini merupakan sebuah lubang. Yang kita hitung adalah permukaan terluarnya saja. Di sini terdapat bidang miring, dan kemudian terdapat banyak bentukan-bentukan, kita bisa katakan di sini bentukan-bentukan persegi. Nah, setelah kita mengetahui permukaan yang akan kita hitung, kemudian kita harus bisa memperkirakan dan membayangkan bahwa permukaan ini terdiri dari bidang datar apa saja. Nah, coba kita lihat. Kurang lebih permukaan yang akan kita lihat untuk saat ini adalah seperti ini. Dimaksudkan di sini kita mengabaikan terlebih dahulu dari lingkaran ataupun lubang yang ada pada permukaan. Nantinya untuk lubang akan dijadikan nilai pengurang dari luas permukaan tersebut. Kita bagi menjadi beberapa. Di sini ada 5. Jika kita identifikasi, kita bagi menjadi 5 bangun datar. Yang pertama persegi panjang di sini. Persegi panjang yang kedua di sebelah kanan. Kemudian persegi panjang di bagian ini,
yang bentuknya paling besar. Kemudian kita punya segitiga, siku-siku di sini yang keempat, dan yang kelima juga persegi panjang. Jadi terdapat 4 buah persegi panjang dan 1 buah segitiga siku-siku, yang nantinya keseluruhan luas penampang yang didapatkan akan kita kurangi dengan luas dari lingkarannya. Kita mulai dari bidang pertama. Bidang pertama, kita lihat di posisi sebelah kiri tadinya. Untuk ini langkahnya yang kita lakukan adalah mengidentifikasi ukurannya, berapa panjangnya dan berapa lebarnya. Di sini saya namakan P1 dan L1. Jika kita lihat panjangnya dari titik terbawah sampai ke atas, dia ukurannya adalah 80. Sedangkan untuk permukaan bawahnya dia di posisi dimulai dari 52. Artinya untuk mengetahui panjangnya adalah 80 titik tertinggi dikurangi titik terendah. 80 dikurang 52, sehingga kita dapatkan di sini adalah 28 dalam milimeter. Untuk lebar, mudahnya kita lihat dari ukuran, dapat kita ketahui ukurannya adalah 20 langsung. Sehingga luas pada bidang 1 adalah 20 dikali 28 atau lebarnya dikali panjangnya. Ini tidak masalah untuk dibolak-balik panjang dulu atau lebar dulu, karena dalam perkalian hasilnya akan tetap sama. Untuk luasnya adalah 560 mm persegi. Nah, untuk bidang kedua kita namakan di sini sisinya P2 dan L2, yaitu di sebelah tonjolan di sebelah kanan. Untuk panjang kita lihat dari ukuran sudah bisa kita lihat langsung, yaitu ukurannya 23 mm. Sedangkan untuk lebar, titik terbawah berada pada posisi ukuran 52 dan titik teratas adalah 70, sehingga bisa kita dapatkan selisihnya, atau 70 dikurang 52, yaitu 18 mm. Sehingga untuk luasnya dengan rumusan panjang kali lebarnya atau P2 dikali L kecil 2, maka luas kedua pada bidang 2 adalah 23 dikali 18, kita dapatkan 414 mm persegi. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bidang 3. Sama, masih berbentuk persegi panjang. Kita namakan sisinya P3 dan L3, yaitu bagian sisi terbesar ini bidang terbesar. Untuk panjangnya adalah panjang keseluruhan atau di sini 65. Sedangkan lebarnya jika kita lihat posisi terbawah adalah 14 pada ukuran 14 dan sisi tertingginya 52, maka kita hitung selisihnya 52 dikurang 14, yaitu 38 mm. Sehingga untuk luas bidang yang ketiga kita dapatkan 65 dikali 38, 2470 mm persegi. Nah, sudah 3 bidang, kita masih punya 2 bidang lagi. Sekarang kita masuk ke bidang keempat. Berbeda dengan bidang 1 sampai 3,
Untuk bidang 4 kita lihat di sini adalah sebuah segitiga siku-siku berada pada posisi bawah. Nah, di sini yang diketahui sudutnya adalah 60 derajat, sedangkan 60 derajat ini pada bagian luar, yang mau kita hitung adalah pada bagian dalam. Jika kita lihat garis ini, jika kita tarik garis perpanjangan terhadap garis P4, jika di sini saya namakan, itu akan membentuk sudut siku-siku, sehingga sudut ini, nah ini sudutnya adalah 90 dikurang 60 derajat, yaitu 30 derajat. Sehingga pada bidang 4 terdapat sudut yang kita ketahui adalah sebesar 30 derajat. Nah, kemudian untuk mencari luas kita harus mengetahui alas kali tinggi. Nah, alas kali tinggi kita harus tahu dulu berapa nilai dari P4, berapa nilai dari L4. Untuk L4 saya rasa sudah tahu semua di sini bahwa ketinggiannya dari posisi dasar ke posisi tertingginya adalah 14, artinya L4. Nah, hanya saja untuk P4 kita bisa cari dengan rumus tan atau tangan. Di sini sudah diketahui sudutnya 30 derajat, sehingga tangan 30 sama dengan sisi depan dibagi sisi samping, yaitu tangan 30 sama dengan 14 per P4, sehingga P4 adalah 14 per tangan 30, dimana hasilnya adalah 24,26. Sedangkan untuk lebar tadi sudah saya katakan di sebelumnya, ukurannya adalah 14 sesuai yang tertera pada gambar, sehingga luasnya adalah setengah alas dikali tinggi, atau di sini kita gunakan L4 dan P4. Setengah dikali 14 dikali 24,26, dimana hasilnya adalah 169,82 mm persegi. Nah, kita masuk ke bidang 5. Bidang 5 kembali lagi ke bentuk persegi. Di sini sisinya saya namakan P5 dan L5, sisi sebelah kanan bawah. Untuk P5 kita tahu bahwa pada perhitungan sebelumnya bahwa panjang ini itu adalah P4 sebesar 24,26, sehingga tinggal kita kurangi 65 dikurang panjang ini, dikurang 24,26, dimana hasilnya adalah 40,74 mm. Sedangkan untuk lebar ini ke sini 14, dari posisi dasar ke posisi paling tingginya adalah 14. Sehingga untuk luas yang kelima adalah 40,74 dikali 14, hasilnya adalah 570,36 mm persegi. Untuk kembali kita ingat bahwa gambar tersebut, gambar yang akan kita hitung, benda yang akan kita hitung itu mempunyai lubang berbentuk lingkaran di tengahnya. Dari bidang 1 sampai bidang 5 yang kita hitung itu secara keseluruhan dengan menghiraukan lingkaran di sini. Nah, sudah kita dapatkan semua 5 bidang tadi, dan sekarang kita coba hitung luas lingkarannya sebagai pengurang dari luas keseluruhan ini.
Kita namakan bidang 6. Untuk ukurannya adalah, kita ingat kembali di sini adalah diameter 21. Nah, untuk bidang 6 berbentuk lingkaran, posisinya berada di sini dengan diameter 21. Maka saya sebutkan di sini sebagai D6. Untuk menghitung luas lingkaran, kita gunakan rumusan Pi kali R kuadrat, luas ke-6, dikalikan 22/7 dikali 10,5 kuadrat. 10,5 kita dapatkan dari diameter 21, sehingga radiusnya adalah setengahnya, 10,5. Sehingga hasil akhir untuk L6 sebesar 346,5 mm persegi. Nah, sudah selesai untuk lingkarannya, sehingga langkah selanjutnya kita bisa lakukan perhitungan untuk keseluruhan bidang yang kita arsir di sini. Langkah awal tadi kita lakukan menghitung keseluruhan permukaan dengan mengabaikan lingkaran, dan terakhir kita hitung adalah lingkarannya, sehingga lingkaran tersebut menjadi nilai pengurang. Maka di sini luas total adalah L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4 ditambah L5 dikurang L6. Nah, sehingga untuk nilai totalnya itu berdasarkan perhitungan luas bidang yang sudah kita hitung sebelumnya, mulai dari L1 sampai L6. Dan hasil akhir dari luas totalnya yaitu 5 bidang yang mengabaikan lubang di sini dikurangi luas lubangnya atau L6. Hasilnya adalah 3837,68. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai perhitungan luas permukaan. Semoga materi ini bermanfaat bagi yang membutuhkan dan bagi saya pribadi. Sekian, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.